terkait keputusan DKPP. Pelanggaran etika oleh Ketua KPU dan KPU-nya. Apakah dengan ini Gibran bisa didiskualifikasi? Padahal dalam hal ini kita lihat etika udah dilanggar berkali-kali. Ya, itu yang kami tanyakan, apakah bisa Gibran didiskualifikasi? Teman-teman, kami sudah turun ke jalan untuk meminta Pak Joko Widodo diberhentikan turun. Itu hak saudara untuk menyatakan itu. Di negara ini bebas orang mau demo. Yang kedua, Prof, terkait dengan bansos. Kita lihat saat ini banyak menteri-menteri tentang bansos, Prof. Kita lihat hari ini, Prof, banyak menteri-menteri kita yang memang harus dilibatkan di dalam bansos justru tidak dilibatkan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Intan. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Prof, siapa namanya tadi? Nurul Intan. Prof, sebagai mahasiswa saya ini semester ke-6, jujur kami resah atas dinamika demokrasi yang terjadi hari ini. Teman-teman kami hari ini sudah turun ke jalan untuk menuntut pemakjulan Presiden Joko Widodo. Lawan tabrak, Prof. Bahkan, Prof, teman-teman kami yang tergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa kampus-kampus lain sudah menyatakan sikap dengan tegas bahwa Pak Jokowi dengan cawe-cawenya begitu merusak sistem demokrasi kita. Berdasarkan kajian kami, Prof, ada 4 institusi yang setidaknya telah dilemahkan. Pertama, KPK yang sudah tidak lagi independen. Yang kedua, DPR RI di mana ketum-ketum partainya berusaha disandra. Yang ketiga adalah masyarakat sipil dibungkam melalui undang-undang ITE. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi yang berusaha dibajak dari dalam, Prof. Pertanyaan saya, Prof, dulu Prof Mahfud ketika di Kemenko Polhukam masih ada di tengah-tengah terkait dengan sikap pemakjulan Presiden Joko Widodo ini. Oleh karena itu, setelah ini sekarang Prof Mahfud sudah keluar dari Kemenko Polhukam, bagaimana sikap yang ingin Prof Mahfud tunjukkan? Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, terkait dengan bansos. Kita lihat saat ini banyak menteri-menteri tentang bansos, Prof. Kita lihat hari ini, Prof, banyak menteri-menteri kita yang memang harus dilibatkan di dalam bansos justru tidak dilibatkan. Bahkan terakhir Bu Risma tidak diajak dalam rapat kabinet. Pak Basuki terakhir saya baca di berita tidak datang dalam peresmian suatu tol. Oleh karena itu, saya ingin tahu sikap Prof selaku Wakil Presiden dari paslon nomor urut 3, bagaimana sikap yang harus diambil oleh menteri-menteri kita ini, Prof. Terima kasih, Prof. Silakan, Prof. Nurulita dari mana Nurulita? Aslinya. Tadi dari ini mahasiswa. Saya dari daerah, Prof, dari Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Rangkas Bitung, Banten, mahasiswi FISIP UI. Teman-teman, kami sudah turun ke jalan untuk meminta Pak Joko Widodo diberhentikan turun. Itu hak saudara untuk menyatakan itu. Di negara ini bebas orang mau demo. Yang penting saudara jangan sampai melanggar hukum. Biasanya gerakan-gerakan seperti itu kalau terus menggelombang itu tidak mengecewakan. Silakan kalau mau terus menuntut itu, kami memilih jalan yang berbeda-beda. Ada yang turun ke jalan, ada yang bikin seruan moral di berbagai kampus. Itu nanti bisa saja mengkristal terhadap satu keadaan yang kita inginkan agar Indonesia ini menjadi lebih baik. Yang penting berjuang itu jangan sampai kenal lelah. Berjuang itu harus berani menempuh segala hambatan. Kedua, ini bansos. Bantuan sosial, Prof. Gini, sekarang isu yang muncul itu politisasi bansos. Saya sampaikan dulu bahwa bansos itu adalah kebijakan negara, bukan hadiah dari presiden. Ini harus ditegaskan nih, karena ada juga para menteri lalu mengatakan nih dari Presiden Republik Indonesia, bahkan ada yang nambahi ini bapaknya calon wakil presiden loh gitu, sehingga ditempeli
Itu tidak boleh. Bansos itu adalah perintah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mempunyai satu bab tersendiri tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Di situ disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara, antara lain dalam memelihara itu memberi bansos. Oleh sebab itu bansos itu bukan hadiah dari pejabat, tetapi dari negara. Malah siapapun menjadi presiden kalau tidak memberi bansos ini dianggap melanggar konstitusi. Oleh sebab itu sebarkan kepada masyarakat bahwa bansos itu adalah hak masyarakat yang diambil juga dananya dari rakyat. Tabrak, Ya. Prof. Tabrak, Prof. Tabrak, Prof. Ini terkadang salah kaprah. Bansos itu seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini kadangkala dibagi di pinggir jalan, dikasihkan ke orang mau naik mobil. Bagaimana bansos dibagi di pinggir jalan? Bansos itu diberi orang miskin tempatnya bukan di jalan raya tapi di desa-desa terpencil. Dan yang membagi bansos itu cukup lurah sebenarnya. Cukup camat kalau perlu. Kalau kementerian yang turun tangan tuh Menteri Sosial. Kalau tidak mau politisasi harus seperti itu. Dan bansos itu kan selama ini masalahnya banyak orang yang seharusnya mendapat bansos tidak dapat. Banyak orang yang seharusnya tidak dapat tapi dapat karena dia keluarganya aparat. Banyak. Oleh sebab itu bansos itu harus tercatat siapa yang berhak, alamatnya di mana, KTP-nya nomor berapa, berhak dapat apa. Ini kalau dibagi di pinggir jalan berarti tidak ada administrasinya itu. Sehingga banyak. Saya kemarin ke Bengkulu, di depan bandara banyak orang berkumpul. Lalu ada seseorang ngacung, "Pak, saya ini orang miskin tapi tidak pernah kebagian bansos. Katanya presiden bagi bansos kemana-mana." Lalu bansos itu dibagi kemana? Seharusnya milih bukan di tempat banyak pemberi suara untuk pemilu, di tempat-tempat desa yang banyak orang miskinnya itu. Ya, jadi harus tercatat. Oleh sebab itu Ganjar Mahfud itu mempunyai program andalan namanya KTP Sakti. KTP Sakti. Ya. Di dalam KTP Sakti ini misalnya Nurulita, ini penduduk mana, alamatnya di mana, tingkat kemiskinannya berapa, oh ini berhak dapat bansos, langsung tercatat secara digital. Pasti tepat ya, Prof. Nanti dikirim langsung ke rumah, tidak diantar oleh seorang pejabat, dikirim ini. Gitu. Nanti kalau Nurulita 2 tahun kemudian penghasilannya sudah naik, tidak dapat bansos lagi, di dalam kartu Sakti ini akan tercoret dengan sendirinya. Dia sudah kaya, tidak perlu lagi dapat bansos, pindah ke yang lain, Nah itu kalau mau tertib, ngantar sendiri, nggak kayak ndak ada kerjaan aja. Prof, Ya, saya Ega, alumni Gontor. Ega, alumni Gontor dari santri Spartan, Ganjarian Spartan. Pertanyaan saya singkat aja, Prof, terkait keputusan DKPP. Tabrak, Prof. Pelanggaran etika oleh Ketua KPU dan KPU-nya. Apakah dengan ini Gibran bisa didiskualifikasi? Padahal dalam hal ini kita lihat etika udah dilanggar berkali-kali. Ya, itu yang kami tanyakan, apakah bisa Gibran didiskualifikasi? ya. Silahkan, Prof. Baik, jadi begini, hukum itu ada 2 tingkatan. Satu tingkatan sumber hukum, di situ ada moral, etika, agama. Lalu ada hukum formalnya yang sudah ditulis di dalam undang-undang. Mari kita lihat kasus Gibran ini dalam 2 segi ini. Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai, bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya 2. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada oknum. Misalnya ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam bidang etika sehingga diberhentikan. Tapi ini pendaftarannya karena menurut hukum bunyinya begini,
putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan diketok dengan palu yang sah itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sama kalau begitu. Putusan bahwa Gibran boleh itu berlaku sejak ditetapkan, bahwa kemudian KPU terlambat memproses perubahan peraturan pelaksananya itu dianggap sebagai pelanggaran etika oleh DKPP. Nah saudara, DKPP itu hukumannya, sanksinya sanksi administratif, bisa diberhentikan ketua KPU-nya, seperti halnya bisa dihentikan ketua MK-nya. Tapi saudara, karena etika ini berkaitan dengan moral, maka sebenarnya hukuman moral, pengucilan sosial, dan cibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang yang melakukan itu. Oke lah, hukum formal tidak mencakup, tapi kalau setiap orang mengatakan ini anak haram konstitusi, ini itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat. Hukuman moral juga, Anda tidak sah gitu, Anda karena pertolongan angkel paman, karena Anda ini merekayasa hukum. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya. Itu.